Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febria dengan NIM 1807572. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya itu yang berjudul Perbedaan Sifat Organoleptik Onde-onde tepung ketan dengan tepung ubi jalar kuning. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ubi jalar merupakan tanaman herbal yang tumbuh menjalar di dalam tanah dan menghasilkan umbi. Tanaman ini dapat ditanam di daerah yang kurang subur, asalkan tanahnya diolah menjadi gembul. Ubi jalar ini dapat dipanen 3-4 bulan dengan rata-rata produksi 30 ton. Karakteristik tepung ubi jalar kuning ini sama dengan normalnya tepung terigu, yaitu memiliki butiran atau serbuk yang halus, seperti ubi jalar kuning yang asli. Rasanya manis serta kehalusan yang lolos dengan ayakan 80 mes. Tepung ubi jalar kuning ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kek, mie, cemilan, dan sebagainya. Cemilan tepung ubi jalar kuning sebagai bahan dasar maupun bahan campuran dalam pembuatannya. Kelebihan ubi jalar kuning yaitu memiliki kandungan gizi serat 4,2 gram, di mana serat tersebut dapat menyerap lemak atau kolesterol dalam darah yang berlebih, sehingga lemak atau kolesterol dapat tetap stabil. Kelemahan dari ubi jalar kuning itu tidak tahan lama selama masa penyimpanan, sehingga dapat terjadi cacat atau yang biasa disebut seperti itu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan kualitas onde-onde tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning ditinjau dari aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur? Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap onde-onde cepis tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning ditinjau dari aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama kita lihat dari resepnya, ada tepung ketan 200 gram, kuning telur 30 gram, baking powder 1 gram, gula 20 gram, garam 1 gram, minyak 300 gram, wijen 200 gram, air 80 gram, gula merah 100 gram. Untuk cara membuatnya, yang pertama kita campurkan tepung ketan, gula, garam, aduk rata, tuangkan air hangat sedikit demi sedikit. Hentikan pemberian air jika adonan sudah bisa dibentuk. Untuk isiannya, campurkan air, gula merah, gula pasir, garam, aduk-aduk hingga larut. Tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan kelapa, aduk-aduk terus hingga air saat dan tanah. Yang ketiga yaitu penyelesaian. Ambil adonan kulit isi dengan isian inti, kemudian tutup dan rapikan. Bulatkan dengan tangan atau dengan sendok. Yang kelima yaitu gulingkan adonan yang sudah diisi inti ke wijen. Maksud onde-onde itu apa ya? Onde-onde merupakan jajanan pasar yang diolah dari bahan dasar tepung ketan yang berbentuk bulat kecil kira-kira sebesar kelereng, berisi gula merah, dilumuri oleh wijen, bertekstur getas, dan rasanya gurih. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama eksperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini, eksperimen yang dilakukan adalah pembuatan tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning. Yang kedua itu kuesioner. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pengisian kuesioner. Calon yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa PKK konsentrasi Tata Boga yang telah lulus mata kuliah analisis mutu pangan sebanyak 30 orang. Dari hasil wawancara akan diperoleh validitas internal, yaitu kesesuaian antara bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan, yang berarti dan instrumen yang dilihat dari kondisi internal panelis dan dari faktor-faktor dalam. Selanjutnya yaitu hasil yang didapat. Percobaan yang dilakukan dengan penggunaan tepung ubi jalar kuning yaitu 50%, 40%, 30%, 20%, dan 10%. Pada percobaan pertama, peneliti melakukan proses perbandingan 50%. Pada tepung ketan dan tepung ubi kuning, hasil yang diperoleh yaitu warna coklat pekat, tekstur kenyal seperti adonan onde-onde biasa.
Yang kedua, percobaan itu 40% tepung ketan substitusi tepung ubi jala kuning. Hasil yang diperoleh yaitu warna tetap coklat pekat dan tekstur masih kenyal walaupun tidak sekenyal yang 50% percobaan tadi. Percobaan 30%, hasil yang didapat yaitu onde-onde ceplis sudah mulai getas dan warna menjadi coklat. Perlakuan sama dilakukan dengan 20% tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning dengan hasil tekstur yang cukup getas dan warna sudah coklat muda. Begitu pula dilakukan percobaan terakhir dengan persentase 10% dengan hasil maksimal yaitu getas dan warna coklat atau kekuningan. Tingkat kesukaan masyarakat. Onde-onde sampel A, itu saya akan menjelaskan keterangannya dulu. Untuk A itu, onde-onde cepis dengan menggunakan tepung ketan 90% dan tepung ubi jelar kuning sebanyak 10%. Yang B, onde-onde cepis dengan menggunakan tepung ketan 80% dan tepung ubi jelar kuning sebanyak 20%. Kalau yang C, onde-onde cepis dengan menggunakan tepung ketan 70% dan tepung ubi jelar kuning sebanyak 30%. Simbol S yaitu menunjukkan suka, kalau SS sangat suka. Onde-onde sampel A dari aspek warna memiliki jumlah persentase kesukaan 86,56% pada kriteria SS atau sangat suka. Pada aspek aroma memiliki persentase 83,44% dengan kriteria SS atau sangat suka. Aspek rasa memiliki persentase kesukaan 75,00% dengan kriteria S, dan aspek tekstur memiliki persentase 80,63% dengan kriteria S. Pada sampel B, aspek warna memiliki jumlah persentase 80,00% dengan kriteria S. Pada aspek aroma memiliki persentase kesukaan 66,88% dengan kriteria S. Aspek rasa memiliki persentase kesukaan 8,4,69% dengan kriteria SS. Dan pada aspek tekstur memiliki persentase kesukaan 3,44% dengan kriteria SS. Pada sampel C, aspek warna memiliki jumlah persentase 74,69% dengan kriteria S. Pada aspek aroma memiliki persentase kesukaan. Dari keseluruhan hasil uji kesukaan pada onde-onde tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning, sampel A dari aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur memiliki jumlah rata-rata 81,41% dengan kriteria SS atau sangat suka. Kemudian sampel B, onde-onde cepis tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning, aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur memiliki jumlah rata-rata 78,75% dengan kriteria S atau suka. Untuk sampel C, onde-onde cepis tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning memiliki persentase kesukaan 78,67% dengan kriteria SS. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa onde-onde dengan persentase 50% dan 40% tidak memenuhi kriteria onde-onde karena tekstur yang kenyal dan warna coklat pekat. Sedangkan persentase 30%, 20%, dan 10% penggunaan tepung ketan substitusi tepung ubi jalar kuning dapat menghasilkan onde-onde yang dari segi warna dan tekstur sesuai dengan kriteria onde-onde yaitu getas dan warna coklat kekuningan. Saran penulis menyadari jika proposal ini masih jauh dari sempurna, kesalahan ejaan, metodologi penelitian dan pemilihan kata, serta cakupan masalah yang masih kurang adalah di antara kekurangan dalam proposal ini. Karena itu, saran dan kritik membangun sangat saya butuhkan dalam penyempurnaan proposal penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.